Bapa di sorga, kami mengucap syukur di awal tahun 2025 di tanggal 1 Januari ini. Tuhan beri kami satu lagi kesempatan untuk kami boleh ada di bawah planet bumi ini, menjalani, mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan masih izinkan untuk kami lakukan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mengawali tahun baru ini dengan ibadah. Ibadah ini menjadi pernyataan di hadapan hadirat Tuhan bahwa kami menyadari bahwa kami bisa bergerak, kami bisa beraktivitas, melakukan apa saja ke depan. Kami butuh campur tangan Tuhan. Kami tidak bisa melakukan tanpa Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, dalam ibadah awal tahun 2025 ini, Tuhan berkenan berbicara buat kami. Nyatakan, singkapkan, bukakanlah rahasia kebenaran-Mu, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini, oleh firman itu kami dikuatkan, oleh firman itu kami terus dituntun, oleh firman itu boleh menjadi terang pelita bagi setiap kaki kami, dan kami boleh berjalan dalam kemauan Tuhan. Bicaralah Roh Kudus, ambil alih, pimpin kami semua, baik hamba yang berbicara, bahkan semua yang mendengarkan. Jangan biarkan satupun terlewatkan pada kesempatan ini. Ini hidup kami Tuhan, kami telah siap dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita yang rindu dan siap diberkati, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sepindah tahun 2025 ya, jangan di situ khotbahnya. Buka di folder 2025 khotbah. Ini sebagaimana janji dan juga flyer yang dibagikan di grup, yaitu kita akan bicara tentang tema yang baru, yaitu mengawali dengan perjuangan. Ini menjadi tema atau pembahasan kita mungkin beberapa kali di dalam bulan Januari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tema awali dengan perjuangan, itu tidak bisa lepas dengan tema yang kita sudah bahas tadi malam, yaitu mengakhiri 2024 itu dengan ucapan syukur. Dua tema ini atau dua bagian ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini semacam sebuah siklus yang tidak akan berkeputusan. Ini akan terus berjalan ya, berjuang dan mengakhiri, berjuang dan mengakhiri dengan sesuatu yang disebut ucapan syukur. Itu sekali lagi adalah suatu siklus kehidupan yang pasti kita jalani di tahun 2025 ini. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu kita memulai perjuangan hari ini dan kita mengakhiri kapan ya. Kita memulai hari ini dan kita endingnya pada hari, bulan, tahun berapa, kita tidak pernah tahu. Tapi sekali lagi ini siklus kehidupan yang tidak bisa terputuskan. Orang kalau sudah memulai sesuatu perjuangan, maka dia harus terus mengerjakan itu sampai akhirnya dengan baik. Tadi malam kita sudah sempat membahas beberapa tipe orang yang mengakhiri ya perjuangannya dengan tidak menyenangkan. Ada orang yang sekali lagi mengakhiri dengan persungutan, penyesalan. Ada orang yang mengakhiri dengan melupakan Tuhan. Tapi kita semua tadi malam diajak untuk mengakhiri dengan ucapan syukur. Nah, ayat yang menjadi penutup dari pembahasan kita tadi malam, yaitu terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8.
Mari kita soroti ayat ini. Saya baca ayat 6, Bapak Mama Saudara, ayat 7 dan ayat 8 kita bersama-sama. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, silakan. Ayat 8 bersama-sama, 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan tadi ayat ini, kita menemukan secara tersirat di dalam ayat ini makna dari suatu perjuangan. Sekali lagi, jadi waktu kita membaca teks ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menemukan jelas ada makna perjuangan di dalamnya. Ada makna perjuangan yang tersirat jelas di dalam ayat ini. Saudara, saya tadi malam mengungkapkan 3 hal besar sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, yang merupakan suatu tindakan perjuangan yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita sekalian. Mari perhatikan 3 hal tersebut kembali. Saya mengulanginya dan kita akan membahasnya satu persatu. Ya, melakukan pertandingan yang baik itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kalau bicara melakukan pertandingan yang baik, itu maka tidak bisa lepas dari perjuangan. Orang yang bertanding itu adalah orang yang berjuang, saudaraku. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita bicara soal mencapai garis akhir, saudara, kalau bicara soal mencapai garis akhir, itu artinya ada pergerakan dinamis, ada pergerakan yang maju ke depan, ada pergerakan yang terus meningkat sampai orang itu bisa sampai ke suatu titik tertentu yang namanya finish atau garis akhir. Ya, kalau orang itu cuma jalan di tempat statis, saudara, stagnan, maka orang itu tidak akan bisa sampai ke garis akhir. Maka kalau juga bicara soal garis akhir, itu maka kita juga sedang bicara tentang perjuangan. Lalu yang ketiga, bicara soal memelihara iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memelihara iman juga demikian. Sebab kalau kita bicara soal memelihara iman dalam konteks bahasa asli yang kemarin saya sudah ungkapkan buat kita sekalian, ya, bahasa aslinya demon, yang artinya bukan hanya sekedar pasif. Pelihara itu tidak pasif, tapi pelihara itu suatu tindakan aktif, ya, di mana orang mulai menjaga, orang mulai mengikuti, ya saudara, mentaati, ya, itu adalah bicara soal memelihara iman. Jadi kalau kita simpulkan 3 bagian ini, maka sekali lagi ini tidak bisa lepas dari yang namanya perjuangan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu di dalam sepanjang bulan Januari ini. Kita mulai hari ini pembahasan yang pertama, yaitu tentang melakukan pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita lihat makna dari kata pertandingan yang baik yang sempat tadi malam saya sudah singgung buat kita semua. Klik. Ya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 kita menemukan kalimat pertandingan yang baik. Nah, apa makna kata dari pertandingan yang baik di dalam teks itu, atau di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 itu? Dipakai kata agon kalos, bahasa asli Alkitab, yang artinya adalah perjuangan. Ini kan misteri adanya. Kita tidak tahu kita sampai di ujung mana. Tetapi yang pasti adalah bukan sampai kapan, tetapi apa yang kita lakukan selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Momentum-momentum yang akan kita lewati ke depan, adakah kita mulai berpikir tentang bagaimana saya harus berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga saya akan menghasilkan hal-hal yang berkualitas di dalam hidup saya. Sebab ada janji yang tadi diberitahu kepada kita semua,
Mari kita lihat ayat itu kembali. Sorry, belum. Tampilkan saja di isi worship. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 ya. Ini janji yang kita tidak boleh lupakan. Sehingga kiranya janji ini juga menjadi dorongan, motivasi buat kita semua untuk dapat berjuang, tidak boleh berhenti, berjuang tidak boleh lemah, berjuang tidak boleh capek, berjuang tidak boleh malas, berjuang tidak boleh setengah-setengah hati. Perhatikan 2 Timotius 4 ayat 8. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Dikatakan begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kapan itu? Waktu dia mengakhiri, ya. Waktu Paulus mengakhiri pertandingan perjuangan yang baik, yang saudaraku sungguh-sungguh itu, yang berkualitas itu, ya. Dia berkata, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, dia katakan, melainkan juga kepada semua orang yang sama seperti Rasul Paulus, yang mau saudaraku berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kualitas-kualitas yang baik dalam hidupnya, maka dia juga akan terima mahkota kebenaran seperti yang diterima oleh Rasul Paulus. Ada amin? Tapi kalau bertandingnya main-main gila, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, alias berjuangnya tadi saya katakan setengah-setengah, berjuangnya tidak sepenuh hati, berjuangnya malas-malas, berjuangnya ogah-ogahan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahasa yang sering saya sampaikan adalah nanti kita semua jadi orang-orang yang kuak kosong ade. Ya. Lu jadi Kristen tapi Kristen yang percuma. Kenapa ya? Karena lu awali dan lu akhiri dengan tidak ada sesuatu yang lu kerjakan secara berkualitas. Tidak ada yang kamu buat untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidupmu, maka percuma. Saudara, makanya Paulus pernah berkata begini, tampilkan ayat ini dalam 1 Korintus pasal 9. Ya, ketika Paulus bicara tentang pertandingan, dia bicara soal pertandingan itu harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Mulai ayat 24, saudaraku, 1 Korintus pasal 9. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja. Kata angka satu orang saja di sana itu menunjukkan hasil terakhir yang baik, yang berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak menunjuk jumlah sebenarnya, ya. Bisa jadi banyak orang, tapi kata satu itu bicara soal pemenang. Dan orang yang menang itu pasti orang yang berkualitas. Orang yang menang itu bukan orang yang kerja setengah-setengah. Orang yang menang itu bukan orang yang berjuang setengah-setengah. Orang yang menang bukan bertanding setengah-setengah, tapi itu pasti bertanding dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari mana? Perhatikan kalimat itu. Ya sudah, hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu dikatakan, larilah begitu rupa, berjuanglah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai di ayat 27 ini, perhatikan 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini ayat berkata begini, ya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya, Paulus berkata, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata ditolak di sana itu dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata diskualifikasi. Yang namanya diskualifikasi itu bukan tidak ikut bertanding, ikut tapi tidak ikuti aturan, dianulir atau dibatalkan, itu namanya ditolak. Juang sungguh-sungguh, ya, supaya aku tidak mengalami yang namanya diskualifikasi. Tapi kalau Tuhan datang kembali seperti kesaksiannya dalam 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dijanjikan bukan hanya untuk aku, tapi semua orang yang merindukan kedatangannya. Ada amin? Jadi jangan capek, percuma. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya,
Jangan sampai kita capek percuma, karena sekali lagi tidak menghasilkan hal-hal yang berkualitas dalam hidup ini. Karena teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui apa? Pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, saudara terkasih, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit sesat itu. Karena dikatakan ada banyak orang yang berusaha. Rupanya kata berusaha itu kontras dengan kata berjuang, bukan sinonim, saudara. Kenapa saya katakan kontras? Karena sekali lagi, kalau orang itu berusaha itu sama dengan berjuang, maka semua masuk. Tetapi itu ayat bilang, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berarti saudaraku, berjuang itu lebih dari sekedar berusaha. Berjuang itu lebih daripada sekedar usaha. Ada sesuatu yang kita lakukan secara kontinu, yang tidak putus, yang terus menerus, yang kita kerjakan. Itu namanya sebuah perjuangan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ingatlah baik-baik, 2025 ini berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab kalau saudara tidak berjuang, ya, maka itu ayat berkata kamu tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Nah, mari kita perhatikan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa yang dimaksud di dalam Lukas 13 ayat 24 ini berkaitan dengan perjuangan. Saudara, ini bicara soal perjuangan tentang pengenalan Allah dan Allah mengenal diri kita. Saya ulang ya, saudara. Untuk mengenal Allah dan Allah mengenal diri kita itu butuh yang namanya perjuangan. Selamat itu kasih karunia. Saya ulang lagi ya, saudara. Keselamatan itu kasih karunia. Tetapi untuk mengenal Allah dan dikenal Allah itu sekali lagi butuh yang namanya perjuangan. Nah, konteks Lukas 13 tadi ayat 24 bilang berjuanglah dalam hal apa? Ayat 25 mengatakan, mari kita perhatikan teks ini. Ayat 25, 1, 2, 3. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, ayat ini paralel dengan Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Tampilkan itu ayat. Ya, ini paralel dengan ini ayat Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi bukan hanya sekedar ketok-ketok pintu, ini sambil omong. Ketok sambil omong, Tuhan, bukankah kami berseru demi namamu? Tuhan, kami bernubuat demi namamu, kami usir setan demi namamu, kami bikin mujizat demi namamu. Ayat 23 berkata, saudara, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 1, 2, 3, aku tidak pernah mengenal. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini persoalannya ada di sini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi saudara, kenapa mereka jadi Kristen? Mereka buat mujizat, mereka bikin tanda heran, mereka bernubuat, tapi mereka sendiri tidak mengenal Allah dan Allah tidak mengenal mereka. Itu karena tidak ada perjuangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar maunya nikmati berkat, nikmati mujizat, ya, pakai nama Tuhan,
beralat nama Tuhan, tapi tidak ada perjuangan untuk kenal Tuhan lebih dalam. Tidak ada perjuangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan semakin dikenal oleh Allah, itu dia tidak berjuang sama sekali. Nah, kalau Anda tidak berjuang untuk dikenal Allah dan mengenal Allah, maka saya ulang, Anda mungkin bisa mengalami banyak mujizat, mungkin punya banyak karunia, tapi dengan tidak mengenal Allah dan tidak dikenal oleh Allah, enyah. Lukas, kembali ke slide kita. Saudara terkasih, 13 tadi ayat yang ke-25 mengatakan dan jelas, bukakanlah kami pintu, mereka katakan sambil berseru tadi di dalam Matius 7 itu. Tapi Tuhan akan menjawab, aku tidak tahu. Di Matius 7 bilang, aku tidak kenal. Ya, mungkin masih ada satu ayat yang saya kutip, klik. Ya, ayat 26, 27. Ya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dong juga akan perjamuan. Ya, engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Dong juga tahu Yesus pilih dong tempat daerah, lalu ajar di sana, mengajar di sana. Jadi bukan hanya bernubuat, bukan hanya bikin mujizat, bukan hanya tanda-tanda heran, tapi dong juga nikmati perjamuan kudus. Dong juga dengar Yesus khotbah di jalan-jalan di kota-kota mereka. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka Yesus berkata di ayat 24, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Artinya sekali lagi, kalau kita sandingkan dengan ayat 25, 26, dan 27, itu bicara tentang bagaimana kita semakin mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Jadi hidup kekristenan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, harus timbal balik. Kita kenal Tuhan, tapi Tuhan juga mesti kenal kita. Jangan hanya kita kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kita. Itu jadi bahaya. Dan itu yang banyak terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, semua orang sama kayak ini ayat bilang, ikut perjamuan kudus. Semua orang Kristen, ayat ini bilang, dong tahu Yesus khotbah di mana-mana, dong tahu. Ya, ada KKR di mana-mana, dong tahu. Saudara terkasih dalam. Tapi persoalannya saya ulang lagi, apakah mereka betul-betul rindu mengenal Allah sehingga Allah mengenal mereka? Kalau tidak, ya cinta bertepuk sebelah tangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita pikir Tuhan kenal kita, padahal Tuhan sebenarnya tidak kenal kita. Kita pikir Tuhan sebenarnya saudara sayang kita, padahal sebenarnya Tuhan tidak sayang kita. Saudara, nah kenapa? Karena kita terlalu santai dalam pengiringan kita. Kita terlalu santai di dalam pengiringan kita. Tidak ada perjuangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan itu bukan salah Tuhan. Kenapa bukan salah Tuhan? Karena Tuhan itu sudah datang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Natal yang kita rayakan. Tapi manusia yang menolak untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Lihat ayat di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Perhatikan ayat ini. Kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Tampilkan. Nanti jemaat Tuhan akan membaca ayat ini dalam hitungan ketiga. Hosea pasal 4 ayat 6. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara bacanya jelas. Kenapa orang tidak kenal Allah? Ya karena sekali lagi mereka yang tolak pengenalan itu. Bukan Allah yang tidak memperkenalkan diri. Allah memperkenalkan dirinya. Allah datang sebagai firman dan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 kan? Ya. Tapi manusia menolak untuk mengenal Allah. Manusia hanya mau mujizatnya, manusia hanya mau berkatnya, manusia hanya mau yang baik-baik dari dia. Tapi untuk kenal Tuhan dengan baik, orang tidak mau. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat berkata mereka melupakan pengajaran Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan Tuhan kenal kita?
Itu menjadi penting bagi saudara dan saya. Nah, hari ini saya mau bahas, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali kepada slide kita. Jadi saudara yang terkasih dalam, ini butuh perjuangan. Supaya Tuhan kenal kita dan kita kenal Tuhan, itu butuh perjuangan. Next. Untuk mengenal Allah dan dikenal Allah, itu butuh perjuangan yang serius, yang sungguh-sungguh, sampai ada pengenalan yang sungguh-sungguh berkualitas. Supaya kita berkualitas terus mengenal Tuhan, ya. Dan Tuhan kenal kita. Kalau Tuhan tidak kenal kita dan kita tidak kenal Tuhan, maka pengiringan kita adalah pengiringan ecek-ecek, pengiringan yang asal-asal, pengiringan yang begitu-begitu. Saya itu pengiringan yang tadi saya bilang kuah kosong itu, pengiringan tanpa hasil, ya. Pengiringan yang nanti sama seperti Matius 7 ayat 21, 22, 23, sama seperti Lukas 13 ayat 24, 25, 26. Nanti sama, saudara terkasih dalam Tuhan. Terakhir kita pada toki-toki pintu tak tutup rapat. Terakhir sudah kita pada bertarian dalam Tuhan, kata perjamuan, kata ini, kata itu, Tuhan tutup pintu rapat-rapat. Satu pernyataan Tuhan, kamu tidak aku kenal. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka kesempatan yang terbaik hari ini, momentum hari ini, jangan terlambat untuk kita ambil keputusan untuk ada dalam sebuah perjuangan. Nah, klik. Bagaimanakah agar kita terus berjuang dan menjadi orang yang mengenal dan dikenal Tuhan sampai kita menghasilkan kualitas yang baik? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada amin? Saya ulang, ada amin? Amin. Sama-sama kita bilang, saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu bicara soal perjumpaan pribadi. Saudara, hari ini kita semua ada di sini. Ini namanya perjumpaan umum, bukan pribadi. Tapi ada yang namanya perjumpaan pribadi. Saudara, orang gereja itu dia bisa mengalami dua perjumpaan, perjumpaan umum dan perjumpaan pribadi. Perjumpaan umum itu kita semua di dalam gereja ini merasakan hadirat Tuhan yang sama, itu perjumpaan umum. Tetapi ada kalanya, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan bisa menyatakan juga perjumpaan secara pribadi, di mana satu dengan yang lain bisa merasakan hubungan, bisa merasakan relasi keintiman dengan Tuhan yang berbeda-beda. Nah, itu butuh perjuangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi malam kita selesai ibadah, Bapak Alex bilang, saya sekarang dari atas saya mau shoot siapa yang main HP. Ya tuh saudara, mau shoot siapa yang main HP. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, habis itu nanti saya kirim pribadi ke dia. Ya saudara, lalu saya bilang begini, ya kirim tuh kasih tahu memang kalau tidak bertobat. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ya HP bukan melayang nanti. Ya karena ada banyak orang yang tidak mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam pertemuan ibadah, dalam saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita bergereja saja orang tidak mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sorry, saya mesti ngomong, itu orang yang tidak mau berjuang. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak berjuang, maka tidak bisa berjuang. Kenapa mesti berjuang? Karena untuk melakukan namanya hubungan intim atau perjumpaan pribadi, itu tidak segampang orang bergereja. Ya, saudara, karena ada perjuangan di sana. Ya, ada godaan, main HP selalu baik. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi orang kalau berjuang kan dalam nama Yesus, main HP, aku enyahkan setan HP. Di gereja itu banyak setan HP. Makanya saya selalu bilang kalau mau datang ibadah harus berdoa. Yang pertama setan HP, yang kedua setan WC. So, ini setan yang suka bekerja di hari Minggu tuh, setan HP dan setan WC. Sudah ada kadang-kadang saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mulai pemberitaan izin orang mulai rasa kincing, berak, segala macam.
WC dan menang, HP menang, Anda tidak bisa melakukan yang namanya hubungan intim. Tidak bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya sebenarnya mau bicara lebih eksplisit, lebih mendalam, tapi sorry karena ini kan kita ibadat umum, jadi semua jenjang usia ada. Saya tidak akan bicara itu. Tapi paling tidak coba saudara bayangkan yang suami istri dan terkasih. Orang tidak bisa ada hubungan intim kalau dia tidak fokus. Orang kalau saudara terkasih tidak bisa melakukan yang namanya hubungan intim, perjumpaan kalau dia tidak fokus, tidak bisa. Ya, itu fokus tubuh, jiwa dan roh mesti fokus. Baru orang bisa mencapai yang namanya hubungan intim. Kalau tidak ya mungkin satu sisi saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak timbal balik. Makanya saudara tadi saya mulai dengan Matius pasal 7 ayat terbesar 22-23. Ada banyak orang bisa nikmati Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak menikmati sesuatu dari dia. Karena sekali lagi Tuhan tidak melihat ada hubungan intim, tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, saya mau kutip satu ayat yang bicara soal keintiman dengan Tuhan. Ulangan 34 ayat 10. Perhatikan ayat ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan apa? Berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Udah lihat? Musa itu dia mengalami yang namanya pertemuan dengan Tuhan. Kenapa dia bisa saudara berjumpa dengan Tuhan? Karena dia punya hubungan intim atau hubungan pribadi. Saudara bayangkan 40 hari 40 malam Musa naik seorang diri di Gunung Sinai. Tidak ada satu setan yang ganggu dia, saudara, untuk beralih dari tempat itu. Dia fokus adalah doa dan puasa. Dia menyembah Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan, sampai Tuhan menyatakan diri Tuhan sendiri kepada Musa, dan Musa berhadapan muka dengan muka. Sampai Musa kaget melihat cahaya kemuliaan yang memenuhi wajah Tuhan Allah. Itu karena ada hubungan intim. Kalau Musa naik gunung, turun, naik, turun, dia tidak akan ketemu Tuhan. Saudara terkasih dalam, kalau Musa tidak fokus, kalau Musa tidak membangun relasi, kalau Musa tidak sungguh-sungguh serius, tidak akan ketemu Tuhan. Nah, kalau tidak ketemu Tuhan, maka tidak ada yang ayat seperti Musa yang dikenal Tuhan. Tuhan tidak kenal Musa sama sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau ada yang ayat Musa dikenal Tuhan, karena sekali lagi Musa pernah ada dalam sebuah hubungan keintiman dengan Tuhan, dan itu saya butuh perjuangan. Makanya Rasul Paulus mengatakan begini dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10, ditampilkan di isi worship, saudara terkasih. Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Yang ku kehendaki, yang beta mau, yang beta inginkan itu mengenal Tuhan. Karena dia mau kenal Tuhan, maka dia cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mau dekat dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bandingkan Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 ayat 8. Itu ayat mengatakan begini, saudara terkasih di dalam Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia, Allah, akan mendekat kepada saudara. Jadi Tuhan kenal kita, kita kenal Tuhan. Itu kalau kita saling baku dekat, kita saling membangun hubungan, kita saudara membangun relasi. Tidak bisa saudaraku kita tidak dekat Tuhan lalu Tuhan dekat kita. Bagaimana saudara terkasih dalam itu relasi pincang, relasi yang tidak berkesinambungan. Maka saudara butuh kedekatan Allah dan kita butuh dekat. Kalau dengan kita dekat, Allah kenal kita dan kita kenal Allah. Ada amin?
berjuanglah Bapak Mama Saudara, ya, untuk dekat Tuhan, ya. Sebab tanpa dekat Tuhan Anda dan saya ulang lagi, nanti kita kuah kosong, ya. Karena kalau kita tidak dekat Tuhan, kita hanya pikir, saudaraku, kita kenal Tuhan, adakah Tuhan kenal kita? Kosong deh. Itu menjadi persoalan. Saya beri contoh kasus, ya. Yohanes pasal 2, lihat ini ayat 23 dan 24. Mereka pikir mereka kenal Tuhan, padahal Tuhan bilang sonde, beta sonde beri, beta pundiri, bibosong. Lihat ini ayat Yohanes 2 ayat 23 duluan, ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang dikatakan apa? Percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Perhatikan, dong percaya. Ini berarti dong anggap dong kenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak kenal mereka, dan Tuhan tidak mau percayakan Tuhan sendiri sama mereka. Ayat 24 Yohanes 2 ayat 24 bersama jemaah. 1, 2, 3. Tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Tuhan tidak percayakan dirinya kepada mereka, saudara. Sama seperti tadi ayat, dan Tuhan tutup pintu, ya. Tuhan tutup pintu, Tuhan sok nodek, orang Kupang bilang, ya, padahal dong sendiri mengaku dong percaya Tuhan, tapi Tuhan bilang beta sok percayakan beta pun diri, bosong beta kenal, bosong satu-satu. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau tekankan ini kebenaran buat kita semua di awal tahun 2020. Pikirkanlah, saya mau berjuang di tahun 2025. Saya ulang, setan belum mati, setan masih ada, ya. Setan belum dipenjarakan. Sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, setan masih merajalela kiri kanan. Tapi ingat, kita sedang melakukan yang namanya perjuangan. Perjuangan itu akan membawa kita semakin lebih intim dengan Tuhan, semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin lebih akrab dengan Tuhan, semakin tambah dalam, ya. Kita akan semakin dalam di dalam Yesus. Dan kalau kita melakukan itu, saudaraku, kita akan jadi orang-orang yang berkualitas. Buah yang kita hasilkan bukan buah ece-ece, tapi buah yang manis, buah yang berkualitas, buah yang menyenangkan Tuhan, buah yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga kalau kita nanti sampai kepada garis akhir yang tadi saya sebut siklus, ya, kalau kita sampai di garis akhir, maka Tuhan akan bilang sama kita seperti Tuhan bicara kepada Rasul Paulus, engkau sudah mengakhiri pertandingan yang baik, sekarang sudah tersedia bagimu mahkota kehidupan. Tuhan akan bilang sama kita seperti dia bicara kepada orang-orang yang memiliki talenta dan mengerjakannya. Dia akan bilang, masuklah dan nikmatilah hidangan bersama-sama dengan aku. Siapakah mereka? Orang-orang Kristen yang berjuang, yang bukan main-main gila di dalam pengiringan mereka, yang terus berjuang sampai Tuhan datang kembali. Dia intim, dia dekat, dia semakin akrab dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mengeluarkan buah-buah yang berkualitas. Orang itu pasti akan menuai hasil kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu jangan dilupakan. Karena itu berjuanglah. Apalagi dengar khotbah saya yang panjang-panjang ini, saudara butuh perjuangan berat. So, kalau saudara tidak berjuang, maka setengah jam saja Anda mungkin sudah tidur tinggal ini khotbah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau Anda berjuang, saya percaya hidupmu akan tambah berkualitas dong. Karena orang kalau semakin dengar firman, itu dia tambah dekat Tuhan, dia tambah di dalam Tuhan, dan firman di dalam dia, itu pasti akan jadi hebat, luar biasa. Lihat ini ayatnya, Yohanes 15, tampilkan ayat yang keempat mulai. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat mulai. Yohanes 15 ayat yang keempat mulai. Perhatikan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Bagaimana mau hasilkan buah berkualitas kalau jauh dari Tuhan? Bagaimana kita bisa menunjukkan hal-hal yang berkualitas untuk Tuhan kalau sekali lagi kita hidup tidak dekat Tuhan? Dan dekat Tuhan ini bicara soal saudara hubungan intim dengan firman Allah, salah satunya Yohanes 15 ayat 5. Selanjutnya saya bacakan, akulah pokok anggur yang dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 jemaat, silakan 1, 2, 3. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, ayat 7 penjelasannya tinggal di dalam aku itu maksudnya apa? Ayat 7 Yohanes 16. Sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu penting saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi bicara soal dekat Tuhan, intim dengan Tuhan, itu yang pertama. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kita tandanya apa? Firman Allah itu ada dalam kitab hidup. Firman Allah itu menguasai hidup kita. Firman Allah itu betul-betul ada di dalam hidup saudara dan saya. Orang itu pasti dikenal Tuhan dan Tuhan kenal dia. Itu kan Musa. Musa itu memang relasi kayak begitu, saudara. Dia sebegitu intim dengan firman Allah. Dia tulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu kitab Musa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau dia tidak intim dengan Tuhan, dia tidak dekat dengan firman, mana bisa dia tulis? Dulu saya selalu ingatkan kepada kita, dulu kan tidak ada rekaman. Bukan saudaraku tiba-tiba ketemu Tuhan, lalu rekam Tuhan punya suara semua, lalu nanti dia putar kembali baru dia catat. Ini tidak rekam sama sekali. Tidak ada rekaman. Tapi dia bisa tulis 5 kitab. Itu berarti firman ada di dalam dia. Firman sungguh-sungguh bergerak di dalam dia. Makanya saudaraku dia bisa tulis 5 kitab. Kejadian 50 pasal. Saudara, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Saudara itu cerita-cerita semua. Dia bisa tulis. Kenapa? Karena firman ada di dalam dia. Kalau tidak ada firman dalam dia tidak bisa. Dan itu tanda orang yang mengenal Allah dan dikenal Allah. Ada amin? Kita sekarang lebih canggih. Sudah ada alat rekaman, sudah ada YouTube, sudah ada banyak hal. Saudaraku, tapi sayang ya, orang kadang-kadang tidak ingat satu ayat juga. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu artinya saya ulang, kita mesti periksa diri. Jangan sampai kita selama ini hanya percaya-percaya, tapi Tuhan sebenarnya tidak kenal kita. Buktinya firman tidak ada dalam kitab hidup. Firman tidak ada dalam kitab hati. Satu ayat saja kita tidak ingat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini berjuanglah supaya Tuhan itu sekali hadir dalam hidup kita. Hubungan itu mesti erat dengan Tuhan. Sekali lagi tandanya apa? Firman. Firman Allah terus ada dalam kitab hidup. Firman Allah mesti ada dalam kitab hidup. Firman Allah mesti ada dalam kitab hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu ciri orang yang dikenal Tuhan dan mengenal Allah. Hubungan dekat. Dan salah satu tanda hubungan dekat itu firman ada dalam hidup itu. Kalau firman sudah tidak ada dalam hidup, hubungan sudah. Ya. Kalau firman sudah geser, hubungan sudah. Nah, tadi kita baca itu Matius 7 ayat yang ke-20, 1 dan 22. Itu konteksnya kan saudara terkasih dalam Tuhan, khotbah Yesus di bukit. Ya. Nanti saudara baca di ayat 24 Matius 7 ayat 24. Mari kita lihat ya. Setelah Yesus marah dengan orang-orang yang nabi palsu yang berseru Tuhan, lalu di ayat yang ke-24 menarik ini, Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Dengan kata lain, ayat 23 yang tadi kita baca, yang tidak kenal Tuhan dan Tuhan tidak kenal mereka, itu adalah orang-orang Kristen yang tidak dengar firman Allah, yang tidak melakukan kebenaran, yang firman tidak ada di dalam dirinya.
Orang-orang bodoh. Saudara terkasih dalam. Sebab kalau orang itu kenal Tuhan, firman ada dalam dia sendiri, dia tidak begitu. Tuhan pasti kenal dia dan dia kenal Tuhan. Sama seperti Yohanes pasal 2 juga. Saudaraku, yang tadi kita baca ayat 23 dan 24. Mereka hanya maniak mujizat ya. Tapi firman tak semaniak. Hanya gila mujizat. Tapi sekali lagi tidak gila firman. Itu salah itu. Karena mujizat itu tidak menjadi tanda Tuhan ada di dalam kita. Mujizat itu bukan tanda Tuhan mengenal kita. Sekali lagi, firman itu yang menjadi tanda Tuhan mengenal kita atau tidak. Kalau kita sudah tidak dalam firman Allah, atau firman sudah tidak dalam diri kita, maka biar banjir mujizat. Sudah terkasih dalam Tuhan, Tuhan tetap katakan enyah kau sekalian pembuat kejahatan. Ya saudara, jadi ingatlah baik-baik betapa pentingnya kita melekat dengan Tuhan. Dan salah satu tandanya adalah firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Berjuang, tiap hari berjuang. Tuhan ini tahun 2025 kita harus berjuang supaya firman Tuhan soalnya boleh tak geser dari bepu pikiran, soalnya boleh tak geser dari bepu hati. Firman harus tinggal dalam bepu hati, firman harus ada dalam bepu hidup. Itu orang Kristen yang sekali lagi mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Tanda yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ini kita butuh berjuang. Minggu lalu saya khotbah 1,5 jam. Bukan hari Minggu. Lalu ada yang komentar, saya dapat berita waktu ini hari overdosis. Saya overdosis. Tapi kalau satu ayat dulu tidak dengar, itu kasihan sekali. Itu ibarat saudara terkasih dalam Tuhan, saya tabur. Tuhan Yesus bilang dia tabur benih itu ada 4 tanah. Ada tanah berbatu-batu, ada tanah semak duri, ada tanah di pinggir jalan, ada tanah yang baik. Saya selalu bertengkar dengan istri kadang-kadang saudara soal pemberitaan Injil. Karena istri saya belum bapak tadi khotbah itu 2 jam. Saya bilang fakta membuktikan. Kalau saya kan rekam. Saudara, kadang-kadang saudara terkasih dalam Tuhan, perasaan kita itu lebih lama daripada saudara waktu yang berjalan. Padahal waktu itu berjalan mungkin saudara 1 jam. Tapi karena perasaan kita itu saudara udah bosan, maka 1 jam itu kita bikin 2 jam. Padahal sebenarnya fakta tidak. Saya bilang, mari kita lihat bersama-sama video yang tadi kita dengarkan. Saudara, timingnya jelas 1 jam. Saudara, karena 1 jam 5 menit. Khotbah terlama saya di tahun 2024 itu adalah 1 jam 33 menit. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya tidak ada saya khotbah 2 jam, 1 jam 33 menit. Dan itu terjadi mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Saudara terkasih dalam itu Pak. Selain itu saudara paling 1 jam lari-lari 12 menit, 1 jam 12 menit, 1 jam 13 menit, 1 jam 15. Paling terpanjang itu 1 jam 33 menit. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah kalau sampai 1 jam 33 menit Anda tidak dapat 1 pun dari benih kebenaran, aduh, itu berarti hanya ada tanah batu-batu, tanah pinggir jalan, tanah semak duri, tanah baison ada. Saya akan pernah kasih ilustrasi kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu hari anak ini protes sama papanya. Dia bilang, papa, kita berhenti baca Alkitab. Karena di rumah mereka itu sudah terkasih dalam Tuhan, tiap hari mesti baca Alkitab, tiap hari mesti baca Alkitab, tiap hari mesti baca Alkitab. Akhirnya anak bosan. Lalu dia bilang begini sama bapak, kau kemarin sudah kejadian sampai wah ini ketemu sekolah balik 3 kali ini. Ku baca ulang sama itu kata sudah berubah. Ya, sudah. Jadi sudah cukuplah. Bapak Tuhan bilang tidak boleh, kita harus terus membaca Alkitab. Karena itu sumber kehidupan kita. Saudara, anak ini membantah, apa? Sumber kehidupan apa? Orang lain di sebelah betul, kau tidak baca Alkitab, kau lebih kaya dari kau miskin melarat, makan susah. Bapak bilang Alkitab sumber kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu bapaknya berhenti karena anaknya protes. Saudara, dia bilang begini, nah, bapak tidak bisa jelaskan lagi. Tetapi
Bapak nanti buat satu peragaan yang anak tolong praktekkan, sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau anak praktekkan itu dan kemudian anak melihat tidak ada hasil, maka kita berhenti membaca Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak tua kemudian saudara kasih lubang ember. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, dia kasih lubang ember. Ya, lalu dia bilang sama anaknya, "Nak, setiap hari kamu pergi timba air di kali dan tidak boleh jalan yang lain, lewat jalan yang sama dengan membawa ember yang sama." Saudara terkasih dalam Tuhan, ini ember bocor karena waktu suka habis. Lalu anak bilang begini, "Bapak, kau bikin apa beta bawa air di ember bocor? Soalnya Bapak minta lu bawa saya ke ember bocor. Tiap hari lewat itu jalan yang sama, tiap hari lewat itu jalan yang sama dengan pakai ember bocor ini." Saudara, nanti kita akan lihat apa hasil yang akan terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 3 bulan anak ini tiap hari saudara angkat air, pulang bola balik, dan dia sampai rumah air tidak sedikit karena ember bocor. Air itu menetes sepanjang perjalanan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, setelah 3 bulan bapaknya bilang, "Mari nak, Bapak ajak kita ke jalan-jalan, lewati jalan yang kamu biasa lewati tiap hari selama 3 bulan, membawa air di ember." Saudara, waktu mereka 2 jalan, saudara terkasih bapaknya bilang begini, "Nak, lihat ya, dulu di samping kiri kanan ya, tidak ada satu rumput hijau, tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Tapi sejak kau angkat air lewat sini, hari ini kau bisa lihat di samping kiri kanan tumbuh rumput, tumbuh tanaman yang sudah mulai bertumbuh." Kenapa? Jawabannya sederhana, karena ada air yang tumpah di sepanjang perjalanan sehingga tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu Bapak ini menjelaskan kepada anaknya, baca Alkitab. Memang kadang-kadang kita bilang ayatnya sama, sudah bolak-balik, bahkan terkadang kita tidak bisa hafal secara keseluruhan. Tapi apakah tidak ada manfaat? Tidak mungkin tidak, karena setiap kata-kata firman itu mengandung janji dan kuasa, pasti akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Amin. 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 Sudah ingat baik-baik. Jadi kalau sudah mulai bosan baca Alkitab, sudah mulai bosan dengar firman Allah, tolong angkat ember bocor, lalu kemudian ditimba air, jalan lewat satu tanah kering. Kalau saudara berulang-ulang, pasti akan melihat ada pertumbuhan di sana. Nah, hidup kekristenan itu begitu Bapak Mama Saudara. Jadi memang kalau saya khotbah 1,5 jam, Anda tidak bisa terima semuanya. Tapi apakah tidak ada hasil? Pasti ada hasil. Karena yang saya bicarakan bukan kata-kata saya, tapi itu firman Allah dan mengandung kuasa, mengandung kekuatan, dan itu kata Tuhan. Ada amin? Nah, lihat ini ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Tampilkan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Ayat terkenal. Ya, bersama jemaat 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan apa? Suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus bilang ini bukan hanya kata-kata saja, ini kekuatan oleh Roh Kudus. Ya. Suatu kepastian yang kokoh, itu firman Allah. Maka kalau orang terima firman, saya bilang dia tambah kenal Tuhan, Tuhan kenal dia. Karena pekerjaan firman itu yang akan terus mengerjakan semua pengenalan itu. Firman itu akan mengerjakan terus saudara terkasih dalam Tuhan, sehingga kita kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Kita semakin intim dengan Tuhan. Tapi kalau saya ulang lagi, jarang-jarang, ya malas-malas, tidak berjuang, ya saudara terkasih. Tadi saya bilang setan HP menang, setan WC menang, belum setan yang lain lagi. Habislah hidup kita. Kita cuma menghabiskan waktu-waktu kekristenan kita dari tanggal 1 Januari sampai nanti lagi tidak tahu kita mati kapan kan. Tapi semua akhirnya terakhir ending nol. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah berjuang untuk mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dekat dengan
intim dengan Tuhan, itu doa. Tadi saya bilang Musa itu naik ke Gunung Sinai, doa dia. Dia bukan hanya sekedar terima firman, tapi dia mempunyai relasi doa, hubungan yang intim dengan Tuhan, doa. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa doa tidak bisa orang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Doa itu menjadi penting sekali. Saya selesai khotbah di Bank BNI dalam Natal mereka. Saudara yang terkasih, MC yang memimpin acara itu lalu kemudian datang kepada saya, Pak Pendeta, saya minta Pak sebentar doa saya khusus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu saya duduk tunggu lama sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata acara belum selesai, dia MC, jadi dia mesti pimpin. Saya minta maaf, saya mesti pamit ya, karena sudah larut malam. Saudara, besok saya bilang ada kebaktian, memang karena hari Sabtu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi saya izin pamit dengan Pak Pendeta. Kalau begitu saya minta nomor. Saudara, saya kasih nomor handphone, dia telepon jam 12 malam. Ya, dia telepon jam 12 malam. Pertama dia WA, Masya Allah Pak Pendeta, minta maaf malam mengganggu. Ya, saya minta doanya. Lalu kemudian saya jawab dia, sudah Pak, Sherlock saja, nanti besok saya singgah tempat Bapak. Dia bilang, Bapak tidak, saya butuh malam ini. Saya tidak butuh besok, saya butuh malam ini. Kalau Bapak saya tidak mengganggu Bapak, tolong saya bisa telepon. Saudara, saya bilang, oke siap, silakan. Jadi dia telepon. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu dia telepon dia langsung menangis dan dia berkata begini, Pak Pendeta, saya sekarang ada di ruang doa. Ini kamar doa saya. Pak Pendeta, saya minta tolong doakan saya. Kenapa saya bilang begitu? Sampai dia tersenyum. Pak Pendeta, ini ruangan doa saya sudah tinggalkan lama. Ini ruangan doa saya sudah tidak pernah masuk lagi. Ini ruangan doa saya sudah tidak pernah ada di dalamnya lagi. Saya sibuk, saya penuh dengan kesibukan, dan banyak hal saya harus kerjakan tiap hari. Tapi hari ini, tadi malam, waktu saya dengar khotbah itu, saya tersentuh dan saya harus bangkitkan kembali doa saya, hubungan saya dengan Tuhan. Dan malam ini saya ada di ruang doa. Pak Pendeta, tolong berdoa supaya saya punya semangat kembali, saya punya gairah kembali untuk berjumpa dengan Tuhan. Malam itu, saudara terkasih dalam jam 12, ya, saya kemudian berdoa dengan dia. Saudara, saya berdoa dengan dia di sana di ruang doanya, saudara. Lalu kemudian saya berdoa. Lalu setelah doa saya beritahu dia, ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita untuk kembali ke ruang doa kita. Ya saudara, ya, sebab tanpa ruang doa Anda tidak bisa menjadi orang yang dikenal Tuhan dan menjadi orang yang kenal Tuhan. Tidak bisa. Saya selalu bilang begini saudara, kita semua kenal Presiden Prabowo, tapi apakah Prabowo kenal kita? Tidak mungkin Prabowo kenal kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kapan dia bisa kenal saudara? Kecuali saudara pergi ke istana dan kemudian berjumpa muka dengan muka. Saudara berdiskusi dengan dia, saudara bicara dengan dia, baru bisa saling kenal. Tapi kalau saudara tidak pernah ngomong dengan dia, maka saya ulang lagi, dia kenal saudara? Tidak. Kita kenal dia, tapi dia tidak kenal kita. Ada berapa banyak orang Kristen yang seperti itu? Hanya mengaku bahwa saudara dia kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal dia, karena dia tidak pernah membangun relasi hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Karena doa itu bicara soal berdialog dengan Allah, dan Allah berdialog dengan kita. Ada amin? Maka jangan tinggalkan istana surgawi. Ruang doa itu adalah istana surgawi. Kamar doa itu adalah istana surgawi. Jam doa itu adalah istana surgawi, di mana saudara dapat berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah pemilik alam semesta. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Tanpa doa kekristenan akan menjadi Kristen yang tidak berkualitas. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan tidak kenal kita, kita bisa menghasilkan buah yang berkualitas? Impossible. Maka doa penting. Maka saya selalu bilang,
istana doa kita di gereja ini ada di hari Jumat dan di hari Sabtu pagi. Itu istana doa kita. Mau ketemu raja di atas segala raja. Di rumah saudara tentu saudara juga punya istana doa. Ya, jangan lupa itu. Sebab tanpa itu kita tidak mungkin bisa. Kita mesti naik ke gunung Sinai sampai seperti Musa. Mesti naik. Sebab tanpa itu tidak bisa. Makanya beberapa waktu yang lalu kita baca ayat 1 Korintus pasal 7. Ya. Suami istri hanya bisa berpisah kalau atas kesepakatan mau berdoa. Ya. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Kenapa? Artinya hubungan dengan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar hubungan suami istri. Ya. Makanya sampai Tuhan izinkan kalau untuk berdoa kamu bisa sementara, boleh. Ya. Padahal hubungan suami istri itu tidak boleh terpisah. Tapi hanya gara-gara mau doa ketemu Tuhan boleh. Makanya hamba Tuhan yang sangat terkenal dan satu-satunya hamba Tuhan yang mati dan dikuburkan bersama dengan para pejabat-pejabat di Amerika, Presiden pendeta Billy Graham. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pendeta yang luar biasa di Amerika, yang suka mendoakan bukan hanya saja gubernur, sampai presiden pun dia doakan. Ya saudara, punya relasi hubungan yang begitu kuat dengan pemerintah. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi satu hari dia sudah bilang sama dia punya asisten. Ya, dia beringat, kalau saya lagi berdoa di kamar doa, presiden telepon sekalipun tidak boleh diganggu. Kasih tahu, saya sedang ketemu raja di atas segala raja. Dan benar, satu hari sudah berkasih Tuhan di dalam ruang doa, dan kemudian sudah berkasih dalam Tuhan, presiden telepon, asistennya angkat, mau ketemu, mau bicara dengan pendeta Billy Graham. Asistennya bilang, minta maaf, Bapak bilang tidak bisa diganggu karena dia sedang bertemu dengan raja di atas segala raja. Tutup. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita punya tidak. Kadang-kadang doa tiba-tiba HP bunyi. Itu mau hubungan intim karena saudara terkasih dalam Tuhan, susah. Ya, kalau tanpa hubungan intim dengan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Paling ya saudara kenal Tuhan tapi Tuhan sangat kenal. Sorry. Nanti terakhir Tuhan bilang sama kepotong tadi yang kita baca Matius 7 dan Lukas 13. Amin. Tidak bisa. Tuhan tidak mau begitu. Tidak boleh ada yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Makanya doa itu, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 7, Alkitab bilang apa? Masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Itu maksudnya apa? Saudara, itu karena bicara soal itu tidak boleh ada yang ganggu. Hubungannya intim, pribadi. Makanya masuk kamar, tutup pintu. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak boleh ada yang ganggu. Masuk kamar, tutup pintu. Itu maksudnya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena ini bicara soal kita bukan omong. Tuhan di kota mau omong. Raja di atas segala raja mau ngomong yang budak, hamba. Hamba menatap ketumui. Saudara terkasih dalam, ini suatu relasi yang penting. Maka itu saudara terkasih dalam Tuhan, dua cara itu membuat kita bisa kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita. Hubungan intim dengan Tuhan lewat firman dan hubungan intim lewat doa. Klik next. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita terus berjuang dan menjadi orang yang mengenal dan dikenal Tuhan? Kita mesti semakin mengasihi Tuhan. Dialah yang nomor satu. He is number one. Yesus segalanya. Saudara, dia mesti menjadi yang terutama. Kata mengasihi itu, saudara, kan dalam Alkitab itu bicara kata mengasihi itu ada eros, ada agape, ada phileo. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, di antara tiga kata ini semua ditafsirkan kasih dalam Alkitab kita. Tetapi kasih yang satu namanya agape
Itu kasih yang paling tinggi, saudara. Ya. Kalau saudara baca di dalam kitab 2 Timotius, Demas itu dia tinggalkan Tuhan karena agapenya. Agapenya itu sudah beralih, bukan kepada Tuhan tapi kepada dunia. Ya, saudara. Jadi agape itu bukan hanya ditujukan kepada Tuhan. Ada orang yang bisa agape atau mengasihi sesuatu lebih tinggi daripada Tuhan. Itu agape. Padahal sebenarnya Tuhan mau agape itu hanya untuk Tuhan, tidak boleh untuk lain. Kalau saudara baca Matius pasal yang ke 10 ya, ayat yang ke 23 mulai ya saudara. Itu Tuhan bicara soal kasih kita ya. Kasih kita kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada orang tua. Itu tidak boleh agape. Tidak boleh kasih yang teratas, harus kasih yang di bawah. Kasih namanya kasih phileo dan kasih eros. Boleh. Atau storge ya. Tidak boleh agape. Karena agape itu hanya sebenarnya untuk sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat penting. Nah, dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting selain Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu untuk bisa mengasihi Tuhan itu butuh perjuangan. Sebab tanpa perjuangan orang tidak bisa agape kepada Tuhan. Tanpa perjuangan orang tidak bisa mengasihi Tuhan sebagai number one, yang betul-betul is the best, di atas segala-galanya. Impossible. Saudara, kalau tanpa perjuangan tidak bisa. Makanya kita butuh sekali yang namanya perjuangan. Untuk mengasihi Tuhan itu butuh perjuangan. Sebab kalau kau tahu sampai berjuang, kau tahu sampai bisa mengasihi Tuhan. Lihat, saya beri contoh kasus dalam Lukas pasal yang ke 9 ayat yang ke 60. Lukas pasal 9 ayat 60. Benar kan? Saya lupa ingat ya. Ya betul. Ya, mulai ayat 59. Lukas 9 ayat 59 dulu. Ya. Menurut satu langkah. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu ayat 60 bilang apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksudnya apa Tuhan Yesus ngomong begini? Yesus punya maksud itu kasih kepada siapa lebih tinggi? Kasih kepada Tuhan lebih tinggi atau kepada bapakmu? Saudara, agapemu itu untuk siapa? Agapemu untuk bapakmu atau untuk Allah? Itu maksud daripada teksnya. Bukan soal siapa mau kubur siapa. Itu bukan. Tapi soal prioritas. Soal siapa yang lebih penting, siapa yang lebih utama, siapa yang nomor satu. Itu yang dimaksud dalam Lukas pasal 9 ini. Ayat 56 sebelumnya. Ya saudara, Lukas 9 ayat 57. 57, coba 57 atau 58. 57 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalau kita lihat pernyataan aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, kelihatannya ini sudah mengasihi Tuhan ini. Ya saudara, tapi ternyata Yesus coba, ini betul lu kasih Tuhan betul atau tidak? Ayat 58. Ya, jemaat sambung 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara lihat, padahal tadi laki-laki sudah bilang, aku akan mengikuti engkau kemana saja. Tapi Yesus tidak jawab bilang, oke, dia tersuka dengan pernyataan, mari ikut saudara. Dia masih ngomong lagi, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia yang punya tempat untuk meletakkan tempatnya. Kalau saya terjemahkan sederhana begini, ya betul lu mau ikut beta kemana saja, tapi ingat toh, botol 2 piring sudah ada rumah. Botol 2 piring mau tidur di mana? Ya mau makan apa? Itu ceritanya begitu. Lu siap ke sampai. Dan satu lu bilang beta mau ikut lu, tapi sampai di tengah jalan lu ngomel karena tidak ada tempat tinggal, karena tidak ada saudara makanan, karena tidak ada fasilitas. Saudara, maka Tuhan bilang, kamu ikut saya boleh, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi beta anak manusia sonde punya tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, ini artinya Tuhan mau lu pun cinta sama Tuhan tuh
betul-betul atau tidak. Itu sama seperti kalau ada nona-nona datang mau pacaran, lalu Anda bilang, lu mau dembet? Beta punya harta satu-satunya yang terindah dalam lubung hidup, ya saudara, adalah beta diri, soalnya ada lain. Rumah tak punya, mobil tak punya, duit tak punya, gaji tak punya, semua aku tak punya. Tapi lu mau? Itu nona bilang, kakak, beta cinta lu apa adanya. Nah, kalau itu namanya agape. Dia rela. Tapi begitu lu bilang, lu saudara doi, lu saudara pekerjaan, lu saudara ini, saudara itu, lalu saudara terkasih dalam dia, kalau begitu kakak, ketong sudah makan cinta, mau ketong makan makanan. Kalau dia tinggal dengan lu ya saudara apa, dia menjadi apa? Ya saudara, maka itu artinya sekali lagi dia tidak agape. Karena agape itu menempatkan orang itu di atas segala-galanya, itu agape. Dan itu yang Yesus mau. Saya bicara dalam konteks Yesus ya. Kalau pacaran memang harus pakai begitu. Ya. Itu realitanya. Tapi kalau dalam konteks ikut Tuhan, Anda tidak bisa tanya Tuhan, Tuhan, kalau saya ikut kamu, fasilitas apa? Kalau saya melayani kamu, fasilitas apa? Kita dua bikin dulu dong kontraknya. Ya, cocok-cocokan dulu dong. Ya, kalau nggak pas, sorry, aku nggak ikut dong. Saudara terkait, ikut Tuhan tidak bisa begitu. Itu namanya tidak mengasihi. Kalau mau agape sama Tuhan, tidak boleh ada apa-apa. Saudara, tidak boleh ada embel-embel tidak ada di balik pen. Saudara terkasih dalam itu Tuhan. Itu Tuhan. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, mengasihi Tuhan yang model seperti inilah yang akan buat orang itu dikenal Tuhan dan Tuhan kenal dia. Ya. Kalau mengasihi yang model tadi sudah terkasih dalam Tuhan yang masih pakai ini itu, Tuhan tidak kenal dan dia tidak bisa kenal Tuhan dengan baik. Orang kalau mau mengasihi Tuhan dengan spesial, utama, segalanya, itu baru bisa. Baru betul-betul saudara Tuhan kenal dia dan dia kenal Tuhan. Ayat yang tadi kita sudah baca dalam Lukas 9 itu memberikan contoh. Sama juga dengan kisah dalam Matius pasal 19 ya, tentang orang kaya yang Tuhan Yesus bilang bodoh. Itu begitu kan? Orang kaya yang Tuhan Yesus bilang sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah dibandingkan dengan seekor unta masuk lubang jarum. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena sekali lagi memang itu orang kaya tidak mengasihi Tuhan. Dia memang melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Sudah cek. Tidak itu. Dia melakukan semua perintah-perintah Tuhan, tetapi sekali lagi perintah yang sifatnya horizontal bukan vertikal. Jangan membunuh, itu horizontal. Jangan berzina, itu horizontal. Jangan berdusta, itu horizontal. Artinya sesama. Dan Tuhan tidak ada. Kalau saudara baca itu teks Matius 19, perintah 1 sampai ke 5 dia tidak sebut. Ya. Hanya perintah ke-6 sampai ke 10. Nah, Alkitab kita kalau bicara soal perintah Allah itu 10 hukum. Itu terbagi menjadi 2. Hubungan vertikal, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Ada orang sibuk hubungan dengan sesama bagus, hubungan dengan Tuhan hancur. Aduh, itu tidak mengasihi Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu hubungan horizontal dan vertikal. Vertikal itu baik, karena patokannya vertikal bukan horizontal. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya ingatlah baik-baik kita semua yang hadir pada kesempatan 2025 ini, berjuanglah. Berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya ulang, betul akan cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tuhan sama sekali tidak kenal kita. Sekali lagi seperti yang dikatakan dalam Matius 19 itu yang tadi saya sudah kutip dan Lukas pasal 9. Orang bisa bilang ikut Tuhan, tapi Tuhan sudah kenal itu orang. Karena hasil yang dia keluarkan, hasil yang dia nyatakan, semua hasil ece-ece, semua hasil tidak berkualitas.
kesempatan tahun baru ini sekali lagi, di tahun baru ini berjuang untuk mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Mengasihi Tuhan. Tuhan tidak ada yang bisa menggantikan engkau dalam hidup. Tuhan engkau segalanya dalam metamu hidup. Itu mesti tempatkan prioritas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, perhatikan, saya mau tutup dengan satu bagian ini. Untuk bagian yang kedua ini ya, Matius pasal 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sebelum kita baca ayat, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang sekarang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang sekarang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau mau mengasihi satu mesti benci yang lain. Kalau mau benci satu mesti mengasihi yang lain. Itu. Jadi kalau dua-dua sudah bisa. Mengasihi dua-dua sudah bisa. Itu pilihan. Sama juga seperti kita ikut dalam keluarga. Tidak bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi istri sah. Tidak bisa. Mesti mengasihi Tuhan lebih dan mengasihi istri. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti mengasihi Tuhan lebih dan mengasihi suami. Mesti mengasihi Tuhan lebih dan mengasihi anak-anak. Mesti mengasihi Tuhan lebih dari orang tua. Mesti mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga. Mesti mengasihi Tuhan lebih dari aku sendiri. Tidak bisa sama-sama, tidak bisa. Itu tidak ada rumusnya di dalam Alkitab. Apa saudara? Kita pakai ini saya supaya tidak ada rumusnya di dalam Alkitab itu, saudara. Ya. Jadi tidak bisa kita menyamakan dua pribadi atau dua subjek. Itu tidak bisa. Mesti satu lebih tinggi. Itu pilihan. Itu pilihan di dalam hidup kekristenan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang sama istri, saya jujur. Saudara terkasih dalam Tuhan, beta sudah mencintai Mama lebih dari mencintai Tuhan, saudara. Tuhan lebih. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan nomor satu, tidak bisa tergantikan dengan apa. Begitu juga dengan orang tua. Beta kasih tahu, beta sudah mengasihi Bapa lebih daripada Tuhan, tidak bisa. Tuhan mesti lebih dari Bapa. Anak-anak juga begitu. Jadi tidak ada posisi sama dalam kekristenan. Saya ulang lagi, dalam mengiring Tuhan tidak bisa ada posisi sama, tidak bisa. Tuhan itu mesti di atas. Begitu Tuhan disamakan dia marah. Begitu Tuhan disamakan dia sebut kita ini orang kurang ajar, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak akan dikenal. Makanya Rasul Yohanes memberi ingat-ingatan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 kalau saya tidak salah. Dia bilang waspadalah terhadap segala berhala. Kata segala itu menyangkut banyak hal. Berhala itu bukan hanya saja kayu, batu, pohon, segala macam. Kadang-kadang saya lagi istri bisa jadi berhala, bisa jadi Tuhan, suami bisa jadi Tuhan, anak-anak bisa jadi Tuhan, menggantikan posisi Tuhan. Tidak boleh. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahkan jangankan Tuhan, jangankan istri, jangankan suami, kita punya diri sendiri, kita tidak boleh mengasihi lebih daripada mengasihi Tuhan. Kita pun diri sendiri tidak boleh kita mengasihi lebih dari mengasihi Tuhan. Tuhan mesti lebih dari mengasihi kita pun diri sendiri. Nah, kalau kita pun diri sendiri tidak boleh kita kasih lebih dari mengasihi Tuhan, apalagi orang lain. Makanya anak-anak Tuhan, sekali lagi, mari di tahun 2025 berjuang. Ini butuh perjuangan. Sebab tanpa perjuangan impossible kita bisa lakukan ini. Tidak bisa, saudara. Kita semua butuh perjuangan untuk dapat mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, untuk mengasihi Tuhan tambah dalam. Ya. Love to Jesus. Untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu kalau tidak berjuang tidak bisa. Karena kadang-kadang dari sini mau rebut itu cinta, kadang-kadang dari sini mau rebut itu kasih. Tapi kita tahu Tuhan di atas
sebelum terakhir kita baca dulu ayat yang saya sudah kutip di slide. Ya, semakin mengasihi Tuhan, orang itu akan dikenal Tuhan. Ya, 1 Korintus 8 ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tadi saya beri perumpamaan presiden atau ilustrasi. Kalau saya bilang presiden kenal saya, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi buktinya presiden tidak pernah menyatakan bahwa dia mengasihi saya. Buktinya saya tidak pernah menjadi prioritas bagi presiden. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah itu bisa menandakan bahwa saya ini dikenal oleh presiden? Itu impossible. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, tidak bisa. Kecuali saya punya hubungan yang dekat. Saya menjadi prioritasnya presiden. Saya menjadi orang yang salah satu penting bagi presiden. Mungkin, saudara. Ya. Nah, hidup ini juga begitu dengan Tuhan. Jadi kalau kita semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan semakin kenal kita. Karena kita menempatkan Dia itu prioritas, tidak terkalahkan, tidak terbantahkan, tidak terbandingkan dengan apapun juga. Maka tidak mungkin Dia tidak kenal kita. Apa-apa kita Tuhan, apa-apa Dia duluan, apa-apa Tuhan segala. Masa Tuhan tidak kenal gitu? Ini ayat jadinya hapus saja kalau begitu. Tidak mungkin, pasti Tuhan kenal gitu. Karena kita mengutamakan Dia dalam segala hal. Next, saudaraku. Jadi orang Kristen yang mengenal dan dikenal Allah adalah orang Kristen yang mau memulai perjuangan untuk semakin intim dengan Allah dan mengasihi Allah dalam hidupnya, mulai dari awal sampai akhir. Hasilnya pasti berkualitas. Jadi kalau saudara sekali lagi semakin intim dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin luar biasa, hasil pasti berkualitas. Sekarang bagian yang kedua tentang perjuangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa makna kata bertanding tadi? Saya ulangi lagi, dari kata ini, ya saudara, agon kalos, artinya perjuangan untuk dapat menghasilkan yang berkualitas. Nah, dalam hal apa saja kita berjuang untuk menghasilkan hidup yang berkualitas? Yang kedua ini akan menjadi pembahasan kita di minggu akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih bocoran saja, klik. Ya, nanti kita akan perhatikan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca ayat ini sebelum kita akan menutupnya dalam khotbah pada pagi hari ini. Oke. Saya baca ayat 3 lebih dulu, Bapak Mama nanti baca ayat 4 dan ayat 5 kita sama-sama. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat yang keempat, silakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang terlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dalam perjuangan, perhatikan ulang kalimat itu saya mengatakan, dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Jadi kita tidak pakai peperangan duniawi, kita tidak pakai senjata duniawi. Ayat 5, mari sama-sama 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat yang orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Ini perjuangan. Nanti kita akan lihat selanjutnya dalam pertemuan kita ke depan. Tuhan berkati kita. Mari pemain musik ke depan, kita masuk.